Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru 2025. Semoga sehat selalu dan semua impian, harapan, dan cita-cita yang belum terwujud di tahun 2024 akan Allah kabulkan semua doa-doa kita di tahun 2025 ini. Amin. Kembali ke kebun, yuk kita berkebun. Temenin aku di tahun baru ini. Aku akan merawat tanaman aloe vera atau lidah buaya supaya tanaman lidah buaya atau aloe vera ini tumbuh sehat, segar, subur, dan berdaun tebal. Kalau daunnya tebal kan jadi banyak dagingnya ya. Dan ini aku udah siapkan tempat pot ya untuk menaruh lidah buaya, daun-daun lidah buaya atau anakan lidah buaya yang akan aku ambilin dari pot-pot ini supaya nanti lidah buayanya akan tumbuh sehat dan berdaging ya. Daunnya tebal dan berdaging, gemuk gitu ya. Dan ini aku akan geser dulu, ini akan aku pindah ke bawah karena ini terlihat sangat berhimpitan atau berdesakan, terlalu dekat jaraknya, sehingga daun-daun dari lidah buaya ini bertabrakan tumbuhnya ya, jadi mereka pada potek. Jadi kurang sehat untuk dia perkembangannya atau pertumbuhannya. Karena tempatnya sempit, dia tidak bisa bertumbuh dengan leluasa. Aku geser-geser dulu agar ada jarak ya di antara pot dan pot. Dan ini daun-daun ini juga sangat mengganggu pertumbuhan lidah buaya. Dia sudah daun berlemak ini sangat berdekatan dengan si aloe vera, sehingga ini aku putuskan untuk pruning saja si berlemak ini. Dulunya dia variegata, tapi sekarang variegatanya sudah nggak ada ya. Ini cepat rimbun banget ya tanaman berlemak ini. Aku pangkas, aku buang di sini, di pruning agar nanti di sini agak terang tempatnya, tidak terlalu rimbun. Takut ada ular juga ya kalau terlalu rimbun. Jadi ini aku babat aja si tanaman berlemaknya. Toh dia nanti sebentar juga sudah akan rimbun lagi. Pruningnya sudah selesai, lanjut aku akan buangin daun-daun lidah buaya yang sudah rusak, yang sudah menguning, dan yang kurang bagus. Kita buangin semuanya. Selain daun-daun yang kurang bagus, dibuang juga seluruh anakan yang tumbuh di pot-pot lidah buaya ini. Jadi lidah buaya yang beranak pinak itu kita ambilin semua anak-anaknya agar pertumbuhan si
induk dari lidah buaya ini nanti dia akan bertumbuh dengan cepat, daunnya kekar dan akan berdaging tebal. Nih, seperti ini kita ambil semua anakannya. Anakan ini bisa diperbanyak, bisa ditanam kembali, ataupun kalau sudah banyak ya dikasih orang, barangkali ada yang belum punya dan berminat untuk menanamnya, ataupun bisa dijual ya. Kalau laku, kalau di tempatku nggak laku ya, nggak ada yang mau. Kayaknya jarang orang yang, kalau di tempatku ya, itu susah banget untuk cari teman yang satu hobi. Kalau aku ini nanti akan masukkan ke komposter sebagai bahan pupuk organik. Oke, lanjut. Kita buang juga setelah buang anakan dan daun-daun yang sudah menguning, daun-daun yang sudah tidak sehat. Kita buang juga barangkali ada rumput ataupun tanaman yang singgah di pot lidah buaya ini, kita ambil semuanya. Pokoknya kita sisakan hanya satu tanaman lidah buaya, sehingga nanti nutrisinya akan tercukupi untuk satu tanaman saja. Nanti tanaman lidah buaya ini akan berdaun tebal, dagingnya tebal, gemuk, sehat, subur, gemoy pokoknya. Nah, ini kan anakannya banyak sekali. Ini kita ambil semuanya. Sebenarnya sayang ya di anakannya itu diambil gitu. Tapi demi mempunyai lidah buaya yang gemoy, yang dagingnya tebal, yang sehat, yang subur, itu pokoknya harus diambil semuanya saja. Nih, ambil aja, kita cabut semuanya. Jangan sayang-sayang, dia bisa diperbanyak lagi. Sahabat pecinta tanaman, untuk merawat tanaman lidah buaya atau aloe vera, ini sangat banyak caranya. Di antaranya adalah menggunakan pot yang besar, jangan terlalu sering menyiram, beri sinar matahari yang cukup, potong batang yang rusak, ambilin anakannya maksudnya ya, yang tumbuh itu kita ambilin seperti yang aku lakukan ini, serta beri pupuk organik secara teratur. Mudah dan simpel perawatan tanaman lidah buaya ini. Yang pertama tadi, gunakan pot yang besar. Hal ini penting untuk dilakukan supaya tanaman lidah buaya dapat tumbuh secara optimal, baik itu dalam segi ukuran, kesegaran warna, maupun kesehatannya. Dan kalau aku manfaatkan barang bekas, ini ya, bekas air mineral, ini aku jadikan pot karena dia juga termasuknya besar. Jadi aku pakai untuk menanam tanaman lidah buaya karena hanya aku buang ujungnya aja sedikit. Tips merawat tanaman lidah buaya yang kedua tadi itu, jangan terlalu sering menyiram. Karena lidah buaya ini jenis tanaman sukulen, jenis tanaman lunak yang tidak berkayu dengan batang dan daun yang mampu menyimpan cadangan air. Dia itu tahan dengan kondisi kering. Nah, kondisi ini membuat tanaman lidah buaya tidak perlu disiram terlalu sering. Pemeliharaan untuk menyiramnya itu cukup 1-2 minggu sekali pada musim hujan dan 1-2 kali dalam seminggu saat musim kemarau atau saat permukaan itu sudah kering. Tips yang ketiga, beri sinar matahari secukupnya. Lidah buaya juga membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis seperti tanaman lain. Oleh karena itu, pemeliharaan lidah buaya perlu mencukupi kebutuhan lidah buaya terhadap sinar matahari pagi untuk berfotosintesis. Tips yang keempat, buang anakannya, potong batang yang rusak, baik itu kering, lembab, busuk, berjamur, maupun sakit. Pemotongan batang yang rusak penting dilakukan untuk mencegah kerusakan secara keseluruhan pada tanaman lidah buaya. Dan tips atau cara yang kelima adalah memberi pupuk organik khusus tanaman lidah buaya, supaya nutrisinya dapat tercukupi. Ketika nutrisinya tercukupi, lidah buaya dapat tumbuh besar serta segar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah
menambahkan media tanam seperti yang aku lakukan ini. Jadi kita tambahkan media tanam ke pot yang sudah kita bersihkan tadi. Tanaman lidah buaya adalah tanaman yang mudah dirawat dan gelnya memiliki banyak sekali manfaat. Nanti di next video kita akan bahas manfaat dari si lidah buaya atau aloe vera ini. Ingat ya, kalau penyiraman yang berlebihan ini dapat membuat tanaman lidah buaya menjadi busuk dan akhirnya mati. Jadi semakin sedikit menyiram tanaman lidah buaya, semakin banyak tanaman ini mengarahkan daunnya untuk menyimpan air dan mereka akan menjadi berdaging dan penuh. Selain itu, jika menyiram tanaman secara teratur atau berlebih, nanti daun lidah buaya akan kurus dan kecil. Yang terbaik adalah menyiramnya secara menyeluruh setiap kali media tanam kering. Jadi, hindari memberikan air terlalu banyak. Pasalnya, terlalu banyak air akan membuat lidah buaya cepat membusuk dan berwarna kuning, bahkan mati. Nah, alhamdulillah, ini perawatan tanaman lidah buaya atau aloe vera aku ini sudah selesai semuanya. Sudah sampai pada penambahan media tanam juga sudah selesai ini. Dan aku liatin ini yang aku perbanyak di sini juga anakan-anakan yang aku tanam beberapa hari yang lalu ini. Aku suka banget tanam lidah buaya karena dia itu mudah perawatannya dan banyak sekali manfaatnya. Oke, sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Jangan lupa menanam walau sehari satu pohon. Yuk kita jadikan halaman rumah kita menjadi lahan yang produktif. Kita tanami dengan berbagai tanaman yang kita suka tentunya. Salam hijau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.